Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Quran sekalian? Hari ini kita kembali lagi untuk bisa belajar dari surat Yusuf. Kita akan belajar satu ayat, yaitu ayat kelima di dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata." Oke, kita akan lihat ya satu-satu. Karena kita harus memahami bahwa bagian sebelumnya Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Kami ceritakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, cerita yang terbaik, dan kami akan menceritakan dengan cara yang terbaik pula. Jadi kombinasi cerita yang baik dan dengan cara yang terbaik juga. Jadi setiap bagian pasti menjadi pelajaran yang penting untuk kita pelajari. Di sini Allah mengatakan, Qala ya bunayya. Dia itu siapa? Mengacu kepada siapa? Kepada Yakub. Jadi ayat sebelumnya Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, menceritakan tentang mimpinya. Bahwa ada 11 bintang, kemudian matahari, bulan, semua sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian ayahnya memberikan sebuah respon. Responnya apa? Qala ya bunayya. Dia berkata, ya bunayya, wahai anakku. Nah, logikanya gini, ketika anak kita jauh, gitu loh, ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain itu jauh, maka kita menggunakan memanggil namanya. Misalnya, Rashid, kesini, ayah mau berbicara. Kemudian setelah dekat, biasanya kita tidak akan memanggil namanya, karena orangnya sudah dekat. Kita langsung saja to the point. Jangan ceritakan mimpimu ya kepada saudara-saudaramu. Jangan main ya jauh-jauh. Jangan dan segala macamnya. Nah, itu pesan yang akan kita sampaikan. Jadi kita langsung tuh. Namun yang unik adalah, di ayat ini adalah, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Secara psikologi akan berbeda nggak? Tentu secara psikologi akan berbeda. Karena apa? Karena kita memanggil nama. Sehingga apa? Membuat anak kita akan nyaman. Rashid sayang, gitu. Kan seperti itu. Wahai anakku. Nah, itu lebih membuat anak merasa dihargai, merasa disayang, sehingga mereka memiliki sebuah kenyamanan, rasa nyaman sekali ketika mereka bersama dengan ayahnya. Jadi ini respon yang diberikan oleh seorang ayah yang luar biasa. Sehingga anak ini juga merasakan sebuah rasa cinta yang luar biasa dari sosok ayah ini. Memang sederhana, dengan hanya mengatakan, ya bunayya. Dan Allah mengkisahkan kisah ini dengan penggalan kata, ya bunayya. Nah, panggilan ini gitu loh, memang panggilan yang sederhana. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, ini akan memiliki impact yang panjang. Kepada siapa? Akan memiliki impact yang panjang terhadap karakter dari Nabi Yusuf ini. Kalau kita lihat, gitu loh, Yusuf kecil ini nantinya akan dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan dia akan mengalami sebuah kesulitan. Dan dia menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya ini membuat sebuah tipu daya. Pastikan mereka saling ngobrol. Yusuf akan diapakan? Kita jeburkan segala ke dasar sumur. Dan Nabi Yusuf mendengarkan semuanya. Dan hati kan pasti akan bergejolak tuh. Bagaimana cara bersikap untuk bisa menyikapi kelakuan dari kakak-kakaknya. Kemudian bagaimana Yusuf juga kuat bisa berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan saudara-saudaranya, berpisah dengan keluarga besarnya. Gimana caranya? Belajarnya dari mana? Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi ketika diperdagangkan, kemudian besar diambil di negeri Mesir, kemudian hidup di sebuah keluarga dan dia dipungut menjadi anak pada saat itu. Kemudian akhirnya difitnah, kemudian dipenjarakan. Bagaimana Nabi Yusuf bisa menghadapi itu semuanya? Padahal kan pendidikan dengan ayahnya, bersama dengan ayahnya kan sebentar saja. Ternyata pelajarannya dari bagian yang ini, ya bunayya, wahai anakku. Sehingga anak itu memperoleh sebuah pelajaran
yang sangat hangat sekali dari sosok seorang ayah. Apakah kita sudah menjadi ayah yang seperti ini? Ini pelajaran parenting loh di dalam surat Yusuf. Mungkin kita belum sampai di sini, dan saya juga merasa bahwa saya belum nyampe. Namun kita akan berusaha belajar. Kemudian kita coba mempraktekkan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ini gitu loh. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber inspirasi untuk kita. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dinasihatkan oleh seorang ayah ini? Ya bunayya, la taksus. Janganlah kamu menceritakan ru'yaka, mimpi kamu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida. Maka mereka akan membuat tipu daya bagi kamu dengan sebuah tipu daya. Jadi, ini adalah nasihat oleh seorang ayah, Yakub, kepada Yusuf. Untuk apa? Jangan menceritakan mimpi itu. Karena mimpi itu, dari penafsiran dari Nabi Yakub nantinya, bahwa engkau akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi meneruskan, menjadi nabi dari keturunan kita. Sehingga kamu tidak perlu menceritakan itu kepada saudara-saudaramu. Dan kalau kita lihat dalam sebuah, ketika belajar ini gitu loh, saya merasa bahwa, berarti kenapa sih saudara-saudaranya itu iri dengan Yusuf? Kalau kita baca tafsir gitu loh, ibu dari Yusuf dan Benyamin ini ternyata berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Ayahnya sama, tapi ibunya berbeda. Sehingga mereka itu iri. Dan ibu dari Nabi Yusuf ini ketika melahirkan anak kedua, yaitu Benyamin, itu meninggal dunia. Sehingga Nabi Yakub memerankan ayah sekaligus seorang ibu. Karena tidak ada sosok ibu pada dua anak ini. Pertanyaan seperti ini, apakah Nabi Yakub itu pilih kasih terhadap anaknya nggak sehingga membuat iri saudara-saudara yang lain? Kira-kira menurut para sahabat Quran seperti apa? Kita akan mengatakan bahwa iya, berat sebelah. Nah sekarang kita lihat, analisa ya. Ketika Yakub memberikan nasihat kepada anaknya, kepada Yusuf, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Sesungguhnya Yakub sayang kepada Yusuf, dan Yakub juga mengetahui karakter-karakter saudara-saudara yang lain ini gitu loh. Seorang ayah pasti akan sayang kepada semua anak-anaknya. Dan seorang ayah juga tahu karakter setiap anak. Setiap anak itu memiliki karakter yang beda-beda. Kalau Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya dan Nabi Yakub tahu karakter saudara-saudaranya ini, pasti saudara-saudara ini akan iri dan akan mencelakakan Nabi Yusuf. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tuh. Jadi, ketika nasihat ini diberikan kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya Yakub sayang terhadap semua anak-anaknya. Dia tidak menginginkan anak-anaknya berbuat yang tidak baik juga gitu loh. Karena Nabi Yakub ini kan seorang nabi gitu loh. Dan Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf dan kemudian ada Nabi Yakubnya. Itu bentuknya, pelajarannya buat kita adalah bentuk storytelling dan pelajarannya adalah parenting buat kita. Bagaimana anak, bagaimana orang tua menjadi seorang ayah gitu loh. Jadi langkah yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini adalah sangat antisipatif. Sebelum itu terjadi, maka dipesankan kepada anaknya ini gitu loh. Jadi jangan sampai ini menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk siapa? Innasyaitanu lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi jangan sampai setan memiliki bahan bakar untuk apa? Memisahkan. Memisahkan siapa? Antara saudara. Jadi Nabi Yakub memiliki sebuah pesan. Kalau sampai itu terjadi, maka itu yang melakukan siapa? Jangan benci saudaramu. Yang kau benci adalah setannya. Karena dia yang membisikkan kepada saudara-saudaramu. Jadi punya bahan tuh setan. Kemudian digosok-gosok sehingga saudara-saudaranya bisa melakukan sebuah kesalahan. Oke. Pelajaran yang terakhir dari ayat kelima ini. Kalau kita lihat, Nabi Yusuf dibesarkan dengan pendidikan Yakub. Benyamin juga dibesarkan dengan pendidikan Yakub. Dan saudara-saudara yang lain, kakak-kakak dari Yusuf dan Benyamin ini, juga dibesarkan dengan pendidikan yang sama. Tentunya, seorang nabi akan mengajarkan
kepada anak-anaknya ajaran yang terbaik. Jadi kalau kita lihat pendidikannya sama, cuman responnya ternyata berbeda. Yusuf dan Benyamin memiliki karakter yang baik, sedangkan saudara-saudara yang lain gitu loh, ternyata memilih karakter yang berbeda. Jadi kita belajar, dalam pendidikan Nabi yang sama, seseorang bisa memilih jalan yang ternyata tidak baik. Tapi mereka adalah tetap saudaramu. Jadi dalam sebuah keluarga, inspirasinya buat kita adalah kadang ada yang baik, dibesarkan dalam lingkungan yang baik, pendidikan yang baik juga dari orang tuanya. Tapi ada yang besar tumbuh dengan karakter yang baik, tapi ada saudara yang lain memiliki karakter yang buruk juga gitu loh. Maka kamu jangan membenci saudaramu. Itu adalah bagian dari keluarga kita. Yang kita benci siapa? Adalah setan yang membisikkan sehingga dia terus menjadi memiliki bahan bakar untuk memiliki karakter yang buruk. Oke, kira-kira itu. Jadi pelajaran yang kita bisa raih lagi adalah bisa saja dia bisa berasal dari keluarga yang baik. Kan kita bisa saksikan ya dalam kehidupan kita gitu loh. Dalam sebuah keluarga, orang tuanya baik, ibunya baik gitu loh. Kemudian mendidik anaknya dengan cara yang sama, dengan cara yang baik. Ternyata satu anak menjadi baik, satu lagi menjadi anak yang tidak baik. Tapi jangan membenci. Karena nanti ujungnya dari kisah dari keluarga Yakub ini, saudara-saudaranya semuanya akhirnya bertobat, kemudian meminta ampun kepada Allah. Ujungnya kan baik. Dalam proses perjalanannya gitu loh, saudara-saudaranya melakukan dosa dan kejahatan yang sangat besar karena membuang Yusuf. Tapi di penghujung cerita dari kisah Nabi Yusuf ini, akhirnya mereka berkumpul, Yusuf memaafkan saudaranya, kemudian saudaranya meminta kepada ayahnya untuk memaafkan dia dan memintakan ampun kepada Robnya. Dan akhirnya apa? Rukun kembali. Nah, ini yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.